Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, pemirsa di mana saja Anda berada. Syukur bagi Tuhan kalau kita masih ada sebagaimana kita ada. Karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu menyertai kita adalah Immanuel yang tidak berubah. Hari ini kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Setelah itu kita akan bersama-sama menyambut dan mendengar firman-Nya. Mari semua bersyukur, jemaat-jemaat Tuhan, para pendengar, pemirsa. Katakan, ku bersyukur sebab Kau setia. Bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu sebab Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari ku bersyukur sebab Kau setia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Syukur bagi Dia. Karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku tinggikan, agungkan selama hidupku.
Bapa, kami memuliakan Engkau, meninggikan nama-Mu. Engkau dahsyat, luar biasa. Pagi hari ini bersama kami bersyukur dan kami akan menyambut firman-Mu Tuhan. Hamba terbatas, Engkau tidak terbatas. Urapi semua pemirsa pendengar jemaat-Mu di mana saja berada. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan sampaikan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Jemaat Tuhan, mari bersama membuka Injil Markus pasal yang kedua. Injil Markus pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-12 itu satu perikop di mana mengisahkan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, para pemirsa pendengar sekalian, saya akan baca firman Tuhan itu. Orang lumpuh disembuhkan. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Kemudian sudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub dan memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Orang lumpuh itu diangkat oleh 4 orang. Saya beri tema firman Tuhan, kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Kebersamaan. Kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Jemaat Tuhan, orang ini lumpuh sehingga dia dibantu oleh teman-temannya. Jemaat Tuhan, kata lumpuh, ya, dia lumpuh. Kata lumpuh menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tidak dapat berjalan. Organ tubuhnya atau kakinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi kata lumpuh digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan. Kalau kita lihat itu lumpuh secara jasmani, tapi saya ingin menyampaikan kata lumpuh di sini diterjemahkan dengan menggambarkan suatu keadaan. Hari-hari ini sebagai orang-orang Kristen, banyak kelumpuhan yang menjadikan sendi-sendi kehidupan tidak berfungsi. Kelumpuhan yang menyebabkan sendi-sendi kehidupan tidak berfungsi. Misalnya karena Corona, COVID-19 ini, COVID-19 ini membuat ekonomi terasanya lumpuh. Bahkan kelumpuhan-kelumpuhan yang lain. Ada kelumpuhan kasih, orang-orang Kristen tidak memiliki kasih lagi. Kelumpuhan semangat, tidak semangat lagi. Ada kelumpuhan persatuan, tidak ada persatuan lagi, kesatuan lagi.
dan yang lain-lainnya. Kelumpuhan-kelumpuhan rohani yang ingin saya gambarkan lewat kisah ini, bahwa hari-hari ini banyak kita mengalami kelumpuhan rohani, baik sebagai jemaat Tuhan ataupun hamba-hamba Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 2 ini, di sini menjelaskan bahwa orang lumpuh itu digotong. Kata gotong di sini adalah, kata gotong itu tersirat unsur kerjasama. Mereka menggotong, mereka memikul bersama. Ini ada satu kerjasama di antara mereka. Jadi suatu kelumpuhan atau suatu masalah dapat diatasi dan diselesaikan ketika kita bekerja sama. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, cara mengatasi kelumpuhan ini seperti apa? Yang tadi telah kita baca di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Cara menyelesaikan kelumpuhan rohani juga seperti apa? Jemaat Tuhan, untuk mengatasi kelumpuhan itu, yang pertama saya ingin berbagi dengan kita, kita harus memiliki hati, atau kita memiliki rasa terbeban bersama-sama. Haleluya. Terbeban bersama-sama. Dengan terbeban bersama-sama, maka kita punya kemampuan untuk mengalahkan kelumpuhan-kelumpuhan rohani yang sedang terjadi atas kehidupan kita. Tadi Injil Markus pasal 2 ayat 3 di situ berkata, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Jadi ada kerjasama. Kalau kita mau bebas dari kelumpuhan, bahkan kelumpuhan rohani, kita harus punya hati yang merasa terbeban bersama-sama sebagai anggota kerajaan Allah, sebagai jemaat Tuhan, sebagai sesama pendeta. Kita harus memiliki rasa terbeban bersama-sama. Orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang. Bahkan Injil Lukas pasal 5 ayat 8 menyiratkan bahwa jumlah penggotong itu lebih dari 4 orang. Beberapa orang tampaknya ada bersama-sama, tidak memikul tapi ikut dalam rombongan itu. Dan jarak rumah dari si lumpuh itu dengan Yesus mengajar, tempat Yesus mengajar dengan jarak rumah itu cukup jauh, sangat jauh. Dan pada saat itu tidak ada kendaraan, baik kendaraan-kendaraan mesin seperti sekarang ini. Mungkin kendaraan seperti keledai mungkin ada, tetapi keadaan yang begitu berat dan ini begitu jauh tempat di mana Yesus mengajar dan tempat tinggal dari orang lumpuh ini. Ketika si lumpuh dibawa masuk ke rumah tempat Yesus mengajar itu, ada 4 orang yang menggotongnya. Mengapa jumlahnya hanya 4 orang? Yang pasti di sini menunjukkan bahwa ada kerjasama, ada kebersamaan. Hari-hari ini iblis sedang menghancurkan kebersamaan umat Tuhan. Hari-hari ini iblis ingin menghancurkan tubuh Kristus. Hari-hari ini iblis ingin agar jemaat-jemaat Tuhan atau hamba-hamba Tuhan itu tidak bersatu. Sedangkan visi dan misi dari Yesus Kristus itu, maksud dari Yesus Kristus adalah agar selalu kita bekerja sama bersatu di dalam Dia. Jemaat Tuhan, tentang kebersamaan, walaupun ada perbedaan antara mereka, walaupun ada perbedaan antara kita, tetapi menggotong orang lumpuh itu harus dilakukan, walaupun ada perbedaan. Mereka tadi ada perbedaan, tetapi mereka ada kesetiaan. Di sini kebersamaan tercipta untuk menyelesaikan masalah. Jadi orang-orang yang setia itu walaupun ada masalah, mereka tetap bekerja sama, sebab mereka dewasa di dalam kerohanian mereka. Sebab apa yang mereka pikirkan, bahwa di dalam kerjasama itulah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kelumpuhan, apalagi kelumpuhan rohani. Kesetiaan sangat dibutuhkan. Kita saling setia, kita saling tunduk, kita saling menghormati. Sebab Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jadi bagian pertama ini, entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah organisasi, masalah di kantor, di perusahaan, masalah di mana saja, kita perlu kebersamaan untuk mengatasinya. Kita perlu kebersamaan untuk mengatasinya, apapun masalahnya.
Dan jangan, Alkitab berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain juga. Jadi kita saling bekerja sama. Filipi pasal 2 ayat 4. Coba kita lihat Filipi pasal 2 ayat 4. Apa kata firman Tuhan itu? Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 4 firman Tuhan berkata begini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kerjasama itu penting. Kita harus berpikiran seperti Kristus, rendah hati. Jadi mau menyelesaikan kelumpuhan rohani, butuh kerjasama di antara kita. Tanpa kerjasama, kita sulit untuk menyelesaikan kelumpuhan-kelumpuhan rohani. Karena di dalam kitab Pemazmur berkata, di mana ada kerjasama, di sanalah kuasa Roh Kudus dicurahkan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Yang kedua, cara untuk mengatasi kelumpuhan yang kedua adalah berusaha bersama-sama. Ya, tadi kalau terbeban bersama-sama, sekarang berusaha bersama-sama. Berusaha bersama-sama ini dimulai dengan sama-sama merasa terbeban. Sama-sama terbeban. Kalau yang lain terbeban, yang lain tidak, itu susah, sulit. Dimulai dengan bersama-sama merasa terbeban. Berusaha menghadapi masalah yang sedang dihadapi bersama-sama. Keempat penggotong ini yang memikul orang lumpuh ini, mereka mengalami tantangan, yaitu orang banyak. Mereka datang, tidak ada tempat. Orang begitu banyak, pintu-pintu pun tidak ada celah sedikit pun. Sangat sulit. Tantangannya adalah orang banyak. Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Namun bersama-sama mereka berusaha mencari jalan keluar. Berusaha bersama-sama. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar adalah naik dari atap rumah. Haleluya. Jadi kalau keempat penggotong itu berhenti berusaha, maka pasti orang lumpuh itu tidak sembuh. Kalau mereka berhenti bersama-sama berusaha, maka pasti orang itu tidak disembuhkan. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasih, para pemirsa pendengar sekalian, dalam menghadapi tantangan harus juga ada kerja keras. Kita perlu kerja keras. Bersama-sama bekerja keras, sebab keberhasilan dalam menyelesaikan masalah itu karena ada usaha bersama-sama. Apa tantangan yang kita hadapi hari ini? Mungkin karena kita belum bekerja bersama-sama. Ya. Gereja, suami istri, rumah tangga, pekerjaan, kantor, perusahaan, apapun. Kerja bersama-sama. Penting konsep usaha dan kerjasama dalam pelayanan. Konsep usaha dan kerja bersama-sama di dalam pelayanan itu sangat penting. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6, di situ dikatakan tentang kerjasama sangat jelas. Paulus berkata, aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan. Tanpa kerjasama, Anda tidak akan melihat dari kelumpuhan rohanimu. Oleh sebab itu, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, di dalam kerjasama ada pemulihan atas kelumpuhan rohani kita. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Jangan diputar balikan. Puji nama Tuhan. Allah yang menumbuhkan. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga, untuk mencegah kelumpuhan rohani, kita harus memiliki iman, yaitu beriman bersama-sama. Puji nama Tuhan. Beriman bersama-sama. Injil Markus pasal 2 ayat yang kelima. Injil Markus pasal 2 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Iman bersama-sama membuat Yesus memberi respon bahwa hai anakku, si lumpuh itu, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni dan engkau sudah disembuhkan. Puji nama Tuhan. Apakah pergumulan-pergumulan kita hari ini?
Apakah kelumpuhan-kelumpuhan rohani kita hari ini yang menyebabkan kita tidak mampu melangkah lagi ke dalam damai sejahtera Kristus, ke dalam sukacita ilahi, ke dalam mujizat-mujizatnya yang ajaib? Beriman bersama-sama. Tuhan melihat, Yesus melihat iman mereka. Bukan iman satu orang, tapi dia melihat iman mereka. Jadi mujizat terjadi kepada si lumpuh karena iman percaya bersama-sama, iman percaya yang kolektif, iman percaya bersama-sama. Haleluya. Kalau ada persatuan iman, saya pikir luar biasa. Kita bilang imanmu sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung ini ke laut. Apakah tidak lebih luar biasa kalau setiap orang umpamanya imannya digabungkan akan menjadi lebih besar, dan pasti ada sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Jadi di dalam beriman bersama-sama, tanda-tanda heran akan terjadi. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, iman seorang pribadi memang harus menjadi prioritas. Iman pribadi itu memang menjadi prioritas dari setiap kita. Namun jika tiap-tiap pribadi memiliki iman yang hebat dan iman itu disatukan, maka terjadi iman kolektif yang sangat besar kuasanya. Masing-masing pribadi imannya dikumpulkan secara kolektif, dan iman itu pasti akan berdampak dengan sangat besar dan luar biasa. Hari ini apa yang kau hadapi di dalam pelayananmu? Apa yang kau hadapi dalam rumah tanggamu? Apa yang kau hadapi di dalam pekerjaanmu? Apa yang kau hadapi sebagai hal-hal kelumpuhan rohani, kelumpuhan di dalam hidupmu? Iman bersama, iman person, iman satu-satu orang disatukan menjadi iman bersama, maka sangat-sangat dahsyat kuasanya. Persatuan kita, kebersamaan kita akan berdampak positif, akan berdampak yang sangat luar biasa. Jadi hasil dari iman bersama itu luar biasa. Sebenarnya mereka hanya meminta kesembuhan jasmani bagi si lumpuh. Waktu mereka datang bersama, mereka cuma minta kesembuhan jasmani bagi si lumpuh. Namun Tuhan memberi lebih daripada permohonan mereka, yaitu mengampuni dosanya si lumpuh itu. Jadi si lumpuh ini berdiri dan berjalan, tetapi tidak sampai di situ, malahan Tuhan Yesus memberi juga kesembuhan rohaninya, yaitu dosanya diampuni. Jadi ingat bahwa kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah kesembuhan dua berganda. Kesembuhan rohani yaitu dosanya diampuni, dan kesembuhan jasmani, dia dapat berjalan. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, hasil dari iman bersama itu, jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dosanya diampuni, jiwanya diselamatkan. Kalau dosa diampuni, jiwa diselamatkan, disembuhkan. Hal ini membuat semua orang takjub, hormat, dan memuliakan Allah. Kalau engkau punya iman bersama, persatuan di dalam engkau, dan terjadi mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Akhirnya jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dalam kedewasaan rohani seharusnya kita memiliki iman untuk mengatasi masalah-masalah kelumpuhan rohani bersama-sama. Iman yang dewasa itu mau bersama agar kelumpuhan rohani dapat disembuhkan. Puji nama Tuhan. Boleh saja kita mencurahkan perhatian pada urusan pribadi, namun bisakah kita juga serius dan beriman untuk menyelesaikan masalah-masalah kita secara bersama-sama? Bisakah kita benar-benar beriman mencari solusi bagi masalah orang lain? Masalah di gereja, masalah di lingkungan, masalah di tengah-tengah pemerintahan, masalah di tengah negara kita, bangsa kita, provinsi kita, kabupaten kita, kota, kecamatan, kampung kita, bersama-sama. Puji nama Tuhan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, manusia adalah makhluk sosial. Sehebat apapun kita juga membutuhkan orang lain. Sehebat apapun manusia, dia membutuhkan juga orang lain. Jadi untuk berhasil, kita membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Firman Tuhan memberi rujukan untuk kerjasama dengan orang lain. Jadikanlah komunitas kita adalah orang-orang yang saling peduli dan saling memberkati, agar terus kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Bekerja bersama-sama, melihat mujizat yang besar di dalam kebersamaan menghadapi kesulitan.
Bersama-sama kita hebat, bersama-sama kita akan melihat mujizat, bersama-sama kita akan maju, bersama-sama kita menerima kasih karunia dan diselamatkan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, melakukan setiap waktu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat juga syukur kunaikan padamu. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur. Kami bersyukur. Ku naikkan padamu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu karena cintamu. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu. Haleluya. Oh, sembah Tuhan, memuliakan nama-Mu Bapa. Ajar kami untuk bersatu, bekerja sama Tuhan, sebab Kaulah kepala gereja kami. Kamilah tubuh-Mu ya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami memuliakan-Mu. Haleluya. Karena cinta-Mu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Kau yang terbesar, mulia dan ajaib, kami memuliakan Engkau. Ajar kami untuk menolong, membantu bersama hidup kami, bahkan saudara-saudara kami yang mengalami kelumpuhan, lebih khusus kelumpuhan secara rohani, kelumpuhan iman, kelumpuhan yang menyebabkan hubungannya putus dengan Tuhan. Pulihkan kami pagi hari ini, agar kami terus setia dekat kepada Bapa. Ajar kami bahwa kerjasama itu penting, karena di dalam kerjasama ada pertolongan Tuhan. Di dalam kerjasama ada pencurahan Roh Kudus. Di dalam kerjasama Tuhan akan menolong setiap kami. Berkat-Mu atas kami, tanamkan firman-Mu dalam hati-hati umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mengikuti siaran ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera bagi kita. Amin.